Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiawa Susanati Hijri, NPM 1810103024 dari K3 Seminar SDM. Di sini saya akan mereview mengenai penelitian yang dilakukan oleh Onsardi, Hairul Bahrun, dan Ratnawili tahun 2019 mengenai pengaruh kompensasi dan pemberdayaan terhadap loyalitas karyawan dengan variabel intervening kepuasan kerja. Latar belakang dalam penelitian ini adalah loyalitas merupakan kondisi psikologis yang mengikat karyawan terhadap perusahaannya, karena loyalitas bukan hanya sekedar kesetiaan fisik yang tercermin dari seberapa lama seseorang yang berada di dalam organisasi, namun dapat dilihat dari seberapa besar pikiran, perhatian, gagasan, serta dedikasinya tercurahkan sepenuhnya kepada perusahaan tersebut. Untuk mengetahui apakah seseorang karyawan loyal terhadap perusahaan, dapat diukur dari aspek-aspek loyalitas kerja yang terdapat pada seseorang karyawan seperti taat peraturan, tanggung jawab pada perusahaan atau organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki, hubungan antar pribadi, dan kesukaan terhadap pekerjaan. Kemudian karyawan yang memiliki loyalitas kerja yang tinggi akan mempunyai hubungan antar pribadi yang baik terhadap karyawan lain dan juga terhadap atasannya. Hubungan antar pribadi ini meliputi hubungan sosial dan emosional dalam pergaulan sehari-hari, baik yang menyangkut hubungan kerja maupun kehidupan pribadi. Di samping aspek-aspek yang telah disebutkan di atas, ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya loyalitas karyawan. Yang faktor-faktor tersebut adalah faktor kompensasi, pemberdayaan, dan kepuasan kerja. Kompensasi merupakan salah satu alasan dan motivasi utama untuk pegawai yang bekerja. Poltak Sinambela tahun 2016 mengemukakan bahwa pegawai menggunakan pengetahuan, keterampilan, tenaga, waktu, serta komitmen bukan semata-mata ingin membaktikan atau mengabdikan dirinya kepada organisasi, melainkan tujuan lainnya yaitu ingin dirinya meraih atau mengharapkan imbalan atau balas jasa atas kinerja dan produktivitas kerja yang dihasilkannya. Kompensasi menjadi salah satu alasan utama mengapa orang bekerja, karena mengharapkan imbalan atau kompensasi yang diterima dari suatu perusahaan atau lembaga tempat ia bekerja. Hal ini jelas bahwa kompensasi berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Semakin besar kompensasi yang diberikan perusahaan untuk karyawannya, maka berdampak semakin tinggi juga loyalitas karyawan kepada perusahaan tersebut. Pemberdayaan adalah suatu proses kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi untuk meningkatkan kinerja sebagaimana yang telah diharapkan. Faktor-faktor pemberdayaan sangatlah penting dalam suatu organisasi karena pemberdayaan karyawan intinya memberikan tanggung jawab, kewenangan, dan kepercayaan kepada karyawan agar melaksanakan tugasnya dengan baik dan meningkatkan kinerjanya. Dapat dijelaskan mengenai kepuasan kerja berhubungan dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaannya itu sendiri, situasi kerja, kerjasama antar pimpinan dan sesama karyawan. Kepuasan kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikap senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam melakukan pekerjaan. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal yang sangat individual. Karyawan mempunyai sifat kepuasan yang sangat berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang ada pada diri karyawan itu sendiri. Peningkatan kepuasan kerja dapat meningkatkan loyalitas karyawan, karena hal ini berbanding lurus. Semakin puas seseorang dengan pekerjaannya, maka loyalitas kerjanya juga akan semakin meningkat. Karena loyalitas adalah rasa kesetiaan seseorang karyawan terhadap organisasi atau perusahaan di mana tempat ia bekerja. Pada penelitian ini menggunakan studi kasus universitas swasta di Kota Bengkulu yang merupakan suatu perguruan tinggi swasta yang berbentuk universitas di Kota Bengkulu. Loyalitas dalam bekerja dituntut untuk melaksanakan tugas karyawan sehari-hari. Namun pada kenyataannya berbeda. Loyalitas karyawan di universitas tersebut masih rendah. Hal ini tercermin adanya sikap mereka yang dalam melaksanakan tugasnya yang sering datang terlambat dan pulang lebih cepat.
Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan peraturan yang ada di lembaga masing-masing, sering bolos dan mengikuti acara-acara yang dilaksanakan oleh universitas. Pelayanan kepada mahasiswa yang relatif masih kurang baik, hal ini ditandai dengan adanya keluhan-keluhan mahasiswa pada waktu berurusan. Rendahnya loyalitas karyawan ini diduga adanya akibat faktor kompensasi yang balas jasa yang diberikan oleh lembaga kepada karyawan masih relatif kecil, belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberdayaan karyawan yang belum optimal sehingga berdampak kepada kepuasan kerja karyawan dan loyalitas kerja karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh langsung variabel kompensasi, pemberdayaan, dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan. Kemudian pengaruh langsung kompensasi dan pemberdayaan terhadap kepuasan kerja, dan juga pengaruh langsung kompensasi terhadap pemberdayaan, dan untuk melihat pengaruh tidak langsung variabel kompensasi dan pemberdayaan terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja karyawan. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan universitas swasta di Kota Bengkulu yang berjumlah 305 orang. Kemudian jumlah sampel sebesar 173 orang menggunakan rumus Lovin. Teknik yang digunakan adalah proportional random sampling. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dalam bentuk skala Likert. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur atau path analysis. Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini ada hipotesis pertama, H1 kompensasi berpengaruh langsung terhadap loyalitas, H2 pemberdayaan berpengaruh langsung terhadap loyalitas, H3 kepuasan kerja berpengaruh terhadap loyalitas, yang H4 kompensasi berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja, H5 pemberdayaan berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja, H6 kompensasi berpengaruh langsung terhadap pemberdayaan, yang H7 kompensasi berpengaruh tidak langsung terhadap loyalitas melalui kepuasan kerja, H8 pemberdayaan berpengaruh tidak langsung terhadap loyalitas melalui kepuasan kerja. Pembahasan. Adanya kompensasi yang berpengaruh langsung positif terhadap loyalitas karyawan menunjukkan semakin besar kompensasi yang diberikan kepada karyawan, maka loyalitas karyawan tersebut juga akan semakin meningkat. Reward atau kompensasi dapat mempengaruhi perilaku dan persepsi karyawan. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan kinerja karyawan akan dapat meningkatkan loyalitas. Karyawan yang bertahan lama dengan organisasi itu merupakan karyawan yang loyalitasnya tinggi. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Kreitner dan Kinigny tahun 2014 bahwa karyawan diperlakukan dengan sangat baik dalam hal gaji, tunjangan, dan pelatihan sehingga mereka tetap bekerja dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ditunjukkan adanya pemberdayaan yang berpengaruh langsung positif terhadap loyalitas karyawan. Hal ini berarti semakin ditingkatkan pemberdayaan karyawannya, maka loyalitas karyawannya akan semakin meningkat pula. Karyawan yang memiliki loyalitas yang tinggi, mereka akan mempunyai rasa pemberdayaan yang lebih tinggi pula. Kesetiaan kepada organisasi dan bersedia menerima tugas tambahan jika diperlukan dan dibutuhkan oleh manajer. Maka dalam suatu perusahaan, jika semakin diberdayakan karyawan pada suatu organisasi, maka loyalitas karyawan tersebut itu akan semakin meningkat. Adanya hubungan kepuasan kerja yang berpengaruh langsung terhadap loyalitas karyawan, maka semakin tinggi kepuasan karyawan, maka loyalitas karyawan semakin meningkat. Kepuasan kerja karyawan akan ditunjukkan melalui perilaku karyawan dengan menunjukkan sikap senang atau tidak senang dengan pekerjaan yang dilakukannya. Jika karyawan merasa puas dengan apa yang diperoleh dari perusahaan, maka karyawan akan memberikan hasil yang melebihi target perusahaan tersebut. Begitu pula jika karyawan merasa tidak puas dengan apa yang diperoleh dari perusahaan, maka hasil kerja karyawan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Karyawan yang merasa puas akan terus meningkat loyalitas kerjanya untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan, sehingga kepuasan kerja dapat menjadi indikator dalam menentukan sikap karyawan terhadap perusahaan. Tunjukkan adanya kompensasi yang berpengaruh langsung positif terhadap kepuasan kerja, maka hal ini berarti bahwa semakin besar pemberian kompensasi kepada karyawan, maka kepuasan kerja karyawan akan semakin meningkat. Dari
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa adanya gaji yang rendah yang diterima oleh guru yang menyebabkan ketidakpuasan mereka. Hal ini menunjukkan begitu berartinya kompensasi tersebut bagi seorang guru atau seorang karyawan. Karena kompensasi adalah harapan bagi semua karyawan. Semakin tinggi kompensasi yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan, maka akan semakin tinggi pula kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan. Selanjutnya ditunjukkan adanya pemberdayaan yang berpengaruh langsung positif terhadap kepuasan kerja, yang berarti semakin besar pemberdayaan kepada karyawan, maka kepuasan kerja karyawan akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini menjelaskan regression analysis indicated that employee empowerment has positive and significant impact on job satisfaction. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dari hasil analisis regresi yang ditemukan bahwa variabel pemberdayaan karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya menjelaskan mengenai kompensasi yang berpengaruh langsung positif terhadap pemberdayaan. Hal ini berarti semakin besar kompensasi yang diberikan kepada karyawan, maka pemberdayaan karyawan akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini mendapatkan dukungan dari hasil penelitian beberapa ahli yang membuktikan bahwa variabel kompensasi berpengaruh langsung positif terhadap pemberdayaan karyawan. Sistem kompensasi yang baik dapat meningkatkan pemberdayaan karyawan, yang bermakna bahwa jika kompensasi meningkat, maka pemberdayaan akan meningkat juga. Kompensasi yang baik adalah kompensasi yang sesuai dengan harapan karyawan, yang dipertimbangkan berdasarkan kelayakan hidup karyawan pada perusahaan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Terdapat pengaruh langsung positif kompensasi terhadap loyalitas karyawan, terdapat pengaruh langsung positif pemberdayaan terhadap loyalitas karyawan, terdapat pengaruh langsung positif kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan, kemudian terdapat pengaruh langsung positif kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya terdapat pengaruh langsung positif antara pemberdayaan terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang terakhir, terdapat pengaruh langsung positif kompensasi terhadap pemberdayaan karyawan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.